pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda, menyapa Anda di Sehat Selalu. Program yang dimana akan menyajikan berbagai informasi seputar kesehatan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, ada tema yang menarik yang akan kita bahas, yaitu gigi berlubang, dicabut atau dipertahankan ya. Bersama Dr. Gigi Sugandi Mastia Anugrah selaku dokter gigi UPTD Puskesmas Ngegong Kota Madiun, yang mana kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pemirsa, gigi berlubang merupakan keluhan yang umum terjadi pada gigi, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Kondisi ini sulit terdeteksi karena umumnya tidak menimbulkan nyeri pada tahap awal. Oleh sebab itu, pemeriksaan gigi perlu dilakukan secara berkala. Lubang di gigi yang tidak segera diatasi bisa semakin besar. Hal ini bisa meningkatkan resiko terjadinya masalah gigi yang lain, seperti infeksi dan gigi tanggal atau copot. Lalu bagaimana sebaiknya penanganan pada gigi berlubang ini? Untuk itu pemirsa, kita akan membahas tentang gigi berlubang, sebaiknya dicabut atau dipertahankan bersama narasumber kita, Dr. Gandi, Dr. Gigi Gandi, yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Gandi. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini menarik sekali nih topiknya dokter. Kita membahas seputar gigi berlubang. Mau dicabut atau dipertahankan gitu ya. Betul. Tapi mungkin di awal ini sebagai perkenalan boleh dijelasin dulu secara medisnya sebenarnya gigi berlubang tuh yang seperti apa sih dokter? Silahkan. Oke. Jadi gigi berlubang atau biasanya kita disebutnya itu adalah karies, yaitu adalah kerusakan yang terjadi pada jaringan keras gigi yang menyebabkan adanya lubang di gigi tersebut. Biasanya kalau misalnya dari tahap awal dia tidak ada keluhan, tapi kalau misalnya sudah lebih parah pasti ada muncul keluhan. Ada muncul keluhan. Iya. Tapi kalau secara umum tuh penyebab dari munculnya gigi berlubang tuh apa sih dok? Sebenarnya kalau misalnya penyebabnya dari gigi berlubang itu biasanya adalah kurangnya menjaga kesehatan rongga mulut, ataupun bisa juga dari makan makanan yang bersifat manis atau bersifat asam, itu juga bisa berpengaruh. Cukup mempengaruhi berarti ya. Tapi kalau genetik ada pengaruh juga nggak, bisa jadi pengaruhnya? Kalau genetik mungkin dari beberapa penelitian sih mungkin ada, cuman beberapa kebanyakan sih kalau misalnya gigi berlubang itu disebabkan oleh karena yaitu ada makanan atau mungkin kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut, itu juga pengaruh besarnya seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa pola hidup ya pola dokter hidup, ya. betul. Nah kalau untuk faktor resikonya, kalau penyebabnya kan kurang lebih ya karena pola hidup, pola makan tuh dokter. Kalau faktor resiko gigi berlubang ini seperti apa? Kalau faktor resikonya mungkin itu ya, jadi kebiasaan pola hidup untuk menjaga kesehatan gigi itu kan berpengaruh dalam misalnya setelah makan. Nah makannya itu mungkin nggak dibersihkan, makanan itu akan nempel di giginya itu. Nah kelamaan dia akan menjadi asam. Nah nantinya dia akan menggerus lapisan gigi tersebut dan jadi lubang di gigi. Seperti itu makanan apa aja itu dok ya? Biasanya sih makanan seperti manis, asin itu tadi. lengket asam, ataupun makanan seperti makanan lengket seperti permen, ataupun kadang-kadang juga susu juga bisa. Oke, nah itu kalau makanan manis, terus asin gitu ya. Tapi kalau makanan yang bertepung gitu mungkin dokter, kan kita tahu ya bahwa sekarang ini makanan bertepung ini kayaknya kok luar biasa banyak gitu variasinya. Itu bisa menyebabkan gigi berlubang juga nggak sih? Makanan bertepung juga bisa. Jadi selama selesai dipakai makan, itu kan pasti kan ada sisa makannya nempel di gigi. Betul. Itu kalau misalkan tidak segera dibersihkan, lama-kelamaan itu juga bisa menyebabkan gigi berlubang. Oke. Nah, ini tadi kan di awal sempat dokter, di awal juga saya sempat sampaikan ya bahwa tidak memunculkan gejala gitu di awal-awalnya, tapi kalau sudah parah dia akan muncul gejalanya. Betul. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu dokter, kira-kira gejala dari gigi berlubang ini seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya gejala gigi berlubang itu biasanya kalau di tahap awal dia nggak ada gejalanya. Nggak ada gejalanya. Jadi penting untuk kita sebagai biasa ya untuk mengenali kondisi gigi kita. Jadi kita harus tahu nih, kita harus ke dokter gigi berapa bulan sekali gitu. Biasanya kalau misalnya ke dokter gigi harus 6 bulan sekali. Minimal itu? Minimal 6 bulan sekali gitu ya. Biasanya kalau gejalanya itu muncul adanya satu titik di gigi, itu biasanya sudah menandakan adanya gigi berlubang.
Oke, itu titik, maaf dokter saya potong. Boleh. Itu titik berwarna apa ini? Putih, merah, atau hitam atau bagaimana kira-kira? Biasanya kalau tanda gigi berlubang titiknya sudah warna hitam. Oke. Kemudian ada apa lagi? Yang pertama itu? Biasanya kalau makan makanan itu suka nyelip di sela-sela gigi, itu juga bisa menandakan adanya gigi ada gigi berlubang di area antara gigi itu ada di sela-sela gigi. Kalau orang Jawa mungkin ngomongnya selilitan. Selilitan, betul. Selilitan ya dokter ya. Betul. Oke, kemudian ada apa lagi dokter gejalanya? Mungkin betul. Kalau misalnya sudah di tahap selanjutnya mungkin ada kena angin ataupun kena makan minuman dingin, dia akan sudah ngilu. Yang Gitu. sengkring-sengkring, Iya, jadi kayak sengkring-sengkring, gigi betul. sensitif juga. Sensitif. Sebentar, ini sama nggak nih gigi sensitif dengan gigi berlubang ini sama nggak sih dok? Kalau misalnya gigi sensitif biasanya sudah ada tanda-tandanya gigi berlubang itu sensitif juga sudah ada termasuk tanda-tanda gigi berlubang. Oke, berarti gigi sensitif itu salah satu tanda dari gigi berlubang gitu ya dok ya. Nah, berbicara seputar gejalanya itu tadi, apakah gejala itu juga berlaku di usia anak-anak atau hanya untuk orang dewasa atau ada perbedaan di antara keduanya? Kalau untuk gejala yang tidak ada nyerinya, biasanya hampir sama. Oke. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda nyeri, juga di anak-anak ataupun dewasa kadang-kadang ada kemiripan. Jadi sudah ada lubang ataupun sudah ada giginya sudah mulai keropos, lihat putih-putih. Nah, seperti itu sudah menunjukkan gejala lubang gitu. Oke, nah ini kalau yang ada bercaknya itu nih yang saya masih belum tahu sebenarnya gitu. Ternyata itu salah satu tanda dari gigi berlubang ya dok ya. Oke, bercak hitam berarti ya dokter ya. Nah, kalau bercaknya itu sendiri kira-kira gimana nih buat kita bisa sadar kalau itu ada bercak itu gimana tuh dokter? Kalaupun harus periksakan dari gigi biasanya. Jadi oleh dokter gigi nanti akan dicek semua rongga mulutnya. Ketika dia sudah ada tanda-tanda berarti ini berarti sudah menunjukkan data gigi berlubang. Oke, jadi nggak bisa deteksi diri sendiri ya dok ya? Kalau misalnya yang bisa dilihat ya mungkin bisa, tapi kalau mungkin lebih detail setiap gigi akan dilihat oleh dokter giginya. Nah, ini cukup menarik nih dari satu tanda itu tadi ya dokter ya, kan ada bercak hitam itu tadi. Itu bisa diprediksi nggak sih dok? Ini gigi berlubangnya kemungkinan sudah parah atau enggak kayak gitu-gitu bisa diprediksi nggak dari si bercak itu tadi? Kalau dari bercak biasanya dia menunjukkan kerusakan gigi yang belum parah biasanya. Tapi kalau misalkan dia sudah sampai berlubang besar, nah itu berarti kan sudah menimbulkan gejala atau menimbulkan keluhan. Nah itu bisa ditangani lebih cepat gitu. Berarti sebenarnya bisa saya simpulkan bahwa si bercak ini merupakan awal mulanya dari gigi berlubang berarti. Oh, tuh loh pemirsa. Jadi kalau misalnya di gigi depan, samping, kanan mungkin melihat ada bercak berwarna hitam, itu bukan selilitan cabai ya pemirsa ya, karena cabai warnanya merah gitu. Ternyata itu tanda-tanda dari gigi berlubang. Ini cukup menarik untuk kita lanjutkan perbincangannya di segmen berikutnya ya dokter ya. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan untuk dokter ya kali ini. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar gigi berlubang, dicabut atau dipertahankan. Bersama Dr. Gigi Sugandi Mastia Anugrah, selaku dokter gigi dari UPTD Puskesmas Ngegong ya, mewakili Dinkes Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun pada pagi hari ini. Nah, seru nih kalau ngomongin seputar gigi berlubang, karena kaitannya dengan pola hidup juga tadi di awal sudah disinggung ya dokter ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin seputar gigi berlubang lagi nih dok, apalagi tadi sudah ada gejala-gejala yang sudah dokter jelaskan begitu di awal. Kira-kira kapan sih pemirsa atau masyarakat gitu ya harus ke dokter ketika sudah mengalami gejala itu kah? Atau pada saat periksa itu kah atau bagaimana kira-kira? Oke, jadi kalau misalkan untuk mengetahui gigi berlubang itu tidak pas ada gejala. Jadi sebelum gejala itu muncul, itu sebaiknya sudah berkonsultasi dengan dokter gigi untuk dicek atau dilihat semua keadaan rongga mulutnya. Ketika dia sudah ada muncul gejala dan bisa untuk ditangani lebih cepat, maka itu lebih baik, seperti itu. Oke, tapi kan masyarakat Indonesia kan biasanya kalau baru sakit baru ke dokter dong. Nah itu gimana? Ini kayaknya keluhan dokter ya. Iya, memang kalau sekarang ini kalau nggak sakit nggak ke dokter gigi ya. Benar. Cuman kan kalau misalkan sudah sakit itu kan berarti kan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya Mbak ya. Jadi daripada mengganggu aktivitas, sebaiknya sebelum itu terjadi maka kalau bisa
dicegah seperti dulu gitu. Dicegah dulu. Nah, tapi ini kan karena berhubung dokter ini kan bertugasnya kan juga di puskesmas ya, yang artinya pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat gitu ya. Sejauh dokter melihat atau meneliti dari kebiasaan masyarakat yang ada saat ini, kapan kira-kira mereka melakukan pemeriksaan atau perawatan gigi di puskesmas? Kalau sepanjang ini ya, sampai ini kebanyakan ketika sudah ada keluhan, ketika sudah sakit ataupun kadang-kadang sudah bengkak, itu dia baru ke dokter gigi. Oh iya ya, kadang kalau misalkan sakit gigi itu kan bisa sampai yang bengkak banget gitu ya dok ya. Oh, itu kalau boleh tahu kenapa sih dok kok bisa sampai bengkak gitu, kan yang kena giginya ya? Iya, jadi kalau misalkan bengkak itu terjadi karena jadi pada awalnya kan lubangnya kecil nih Mbak Nia. Benar. Lama-kelamaan dia akan lebar. Nah, ketika dia bengkak itu berarti dia sudah mengenai ke akar gigi. Oh. Jadi ketika dia sudah lubang, terus kemasukan makanan. Nah, di dalam lubang itu kan ada bakteri, bakteri teman-teman. Nah, itu akhirnya membuat peradangan atau menjadi peradangan sehingga jadi timbulnya bengkak atau kadang-kadang biasanya pasien itu mengeluhkan dibuat gigit itu sakit. Iya, ngilu atau gitu, sakit dokter seperti ya. itu. Itu udah nggak nyaman banget nih. Dan makanya tadi dokter kan dari awal udah menyampaikan bahwa kalau memeriksakan gigi itu 6 bulan. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Minimal. Tapi saya yakin pemirsa di rumah jarang nih gitu. Nah, pemeriksaan seperti itu, ini mungkin di luar topik ya dokter ya. Pemeriksaan seperti itu apakah bisa dilakukan di puskesmas atau harus ke rumah sakit? Kalaupun seperti itu bisa ke puskesmas, tapi kalau di puskesmas sesuai dengan kalau menggunakan BPJS ya Mbak Tia, jadi sesuai dengan vaskes yang terdaftar. Oh gitu. Jadi bisa kalau terdaftarnya di puskesmas Ngegong ya bisa ke Ngegong, tapi kalau misalkan di puskesmas lain ya monggo datang ke vaskes sesuai dengan BPJS-nya masing-masing. Oh gitu. Oke, ini artinya kan masih bisa di cover dengan BPJS gitu. Jadi nggak perlu ragu-ragu atau takutnya nanti mengeluarkan kocek gitu. Begitu ya dokter ya. Nah, ini kalau misalkan perawatan gigi nih dokter ya, terutama gigi berlubang gitu kan, atau mungkin mencegah gigi berlubang, itu kan kita setiap hari kan pasti sikat gigi nih, sehari mungkin 2 kali, ada mungkin juga pasti pemirsa sehari 1 kali kan. Nah, itu kira-kira apakah dengan sikat gigi saja sudah cukup mencegah gigi berlubang atau mungkin perlu perawatan tambahan lainnya mungkin? Kalau sikat gigi itu kan kita membersihkan yang bisa terlihat ya bisa dijangkau dengan sikat gigi. Ya, jadi mungkin di permukaan ataupun mungkin di bagian samping. Tapi kadang-kadang ada gejala gigi berlubang itu yang mengenai di sela-sela gigi. Oh iya benar-benar. Nah, itu juga sebenarnya bisa dilakukan kalau misalkan ada seperti tadi ya Stilton ya Mbak ya. Itu bisa pakai benang gigi untuk membersihkan area sela-sela giginya supaya nggak ada sisa makanan yang terperangkap di sela-sela giginya itu tadi. Gitu. Itu kalau untuk perawatan tambahannya mungkinnya menggunakan benang gigi itu setiap kalau selilitan itu kan berarti kaitannya ada makanan nyangkut nih dokter. Tapi kan di warung-warung tuh biasanya nyediain apa itu namanya tusuk gigi. Itu tusuk gigi dipakai gitu nggak apa-apa kan tapi ya? Tusuk gigi itu sebenarnya kalaupun makainya dia terlalu kuat ya kan biasanya kadang kan ada bisa menyebabkan berdarah. Betul, jadi kan ujungnya tajam ya. Oh benar. Itu kadang-kadang memang suka sering berdarah gitu. Berarti mungkin lebih aman dengan benang gigi. Benang gigi ya pemirsa ya. Nah, kalau dengan itu kan kita juga tahu ada produk kumur-kumur. Itu juga perlu nggak sih dokter untuk menambah pencegahan gigi berlubang ini? Boleh. Jadi penggunaan obat kumur juga bisa digunakan nanti setelah mungkin sikat gigi, mau kan kalau misalnya obat kumur ada beberapa macam yang bikin fresh, gitu lebih segar, itu boleh. Tapi boleh dipakai setiap hari juga? Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa ya. Nah, cuman yang paling penting adalah sikat giginya. Kayak gitu ya pemirsa ya. Nah ini saya jadi dokter ini jadi punya satu kasus nih dokter ya. Nah pemirsa itu kan juga mungkin masyarakat di rumah juga mungkin kan ada yang menggunakan behel. Nah kalau orang yang menggunakan behel itu ada kemungkinan nggak sih dokter giginya tuh berlubang begitu? Kalau memakai behel itu biasanya juga mungkin akan bisa berlubang. Jadi kan makanya kalau orang memakai behel itu kan harus kontrol sebulan sekali. Betul. Ya, antara untuk ganti karet ataupun untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sekitar behelnya itu tadi. Nah itu kalau misalkan itu nggak rajin kontrol juga akan menyebabkan gigi berlubang. Oh gitu. Berarti tergantung dari kebersihan si
si ownernya sendiri iya. gitu ya. Nah, behel itu kawat gigi. Iya. Biasanya kan memang untuk apa dokter manfaatnya untuk merapikan posisi gigi. iya, untuk merapikan posisi gigi untuk orang-orang tertentu. Betul. Begitu ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, kalau misalkan ada menyebabkan gigi berlubang nih dokter ya, dan kemudian dia parah tuh, apakah bisa kemungkinan untuk dicabut padahal dia masih menggunakan behel atau bagaimana itu penanganannya? Kalau lubangnya dia masih bisa dirawat, artian itu ditambal, itu ya bisa mungkin ditambal gitu. Karena kan masih dalam perawatan. Kadang-kadang juga perawatan di behel itu juga karena dia mengoreksi posisi gigi, Betul, jadi betul. keluhan-keluhan yang sebelum pemakaian behel itu harus diselesaikan. Misalkan ada lubang itu harus ditambal dulu, ataupun misalnya ada gigi yang harus dicabut, ya harus dicabut dulu baru bisa memakai behel. Oh Seperti gitu. itu. Makanya pemirsa ya, tapi kan kita tahu nih dokter, kayaknya di era yang semakin berkembang ini ada pembuatan-pembuatan kawat gigi yang mungkin, maaf pemirsa ya, tidak legal begitu kan, banyak tuh dokter ya. Ini berarti sepertinya harus dihindari berarti ya dokter ya. Iya. Harus ke dokter gigi yang Ke dokter gigi. sesungguhnya. Tapi kalau perawatan behel kayak gitu bisa dilakukan juga di puskesmas? Kalau untuk behel masih belum bisa. Oh masih belum bisa, berarti harus ke dokter Ke gigi dokter yang gigi. mungkin langganannya atau yang mungkin memasang behel itu Betul. sendiri berarti ya. Oke, nah kalau tadi berbicara seputar perawatan giginya itu sikat gigi. Sikat gigi itu sebenarnya idealnya dalam sehari itu kita harus berapa kali sih dokter? Setiap kali habis makan harus sikat gigi kah atau bagaimana? Oke, kalau idealnya sikat gigi itu sebenarnya sehari 2 kali. Itu bisa dilakukan pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Cukup Gitu. di situ aja berarti. Iya, idealnya seperti itu. Karena kalau misalkan setelah sarapan ya Mbak Ani ya, jadi nanti waktu kerja atau waktu sekolah itu keadaan giginya sudah bersih. Oke, berarti Iya. nggak harus setiap makan langsung sikat gigi berarti dokter ya? Itu nggak harus begitu. Enggak. Nah kalau misalkan ada nih mungkin pemirsa yang di rumah resian gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya itu dia pasti bakalan sikat gigi setiap hari habis makan. Apakah itu termasuk perawatan yang berlebihan atau tidak sebenarnya? Kalau itu termasuk berlebihan, tapi jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan idealnya atau lebih ya daripada 2 kali, ketika dia menggosok gigi itu bisa menyebabkan lapisannya akan kikis. Oh, Jadi nanti giginya akan abrasi atau mungkin lapisannya akan terkikis gitu. jadi kayak Jadi lebih- kalau berlebihan ya nggak baik juga gitu, karena kan nanti kalau ketika berlebihan, kalau sudah kena abrasi ya Mbak Agni, biasanya akan ngilu. jadi gigi sensitif lagi. Gigi sensitif lagi. Oke, itu pemirsa ya, yang berlebihan itu tidak baik. Jadi oke, ini yang paling penting nanti ya, sikat gigi idealnya yaitu 2 kali dalam sehari setelah makan dan juga sebelum tidur. Jangan dibalik-balik ya, dan juga nggak perlu berlebihan. Oke, nah nanti kita akan ngobrol lagi dokter di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar gigi berlubang, dicabutkah atau dipertahankan, bersama Dokter Gigi Gandhi ya, dari Puskesmas Ngegong, Kota Madiun. Nah, ini kalau misalkan ngomongin gigi berlubang, ini kayaknya usia yang paling rentan mengalami gigi berlubang tuh ada nggak sih dokter kalau secara medisnya? Jadi kalau ketika seseorang tuh sudah tumbuh gigi, ya itu sudah termasuk rentan terkena Oh gitu. gigi berlubang gitu. Karena mungkin kembali ke pola hidup Pola itu hidup tadi ya benar. dokter ya. Apalagi kalau misalnya mungkin terjadi pada anak-anak ketika dia pertama tumbuh, dia kan kadang-kadang kan susu. Iya, Nah, itu betul. juga kalau misalkan kita tidak menjaga kebersihan rongga mulut anak-anak, ya itu nanti ujung-ujungnya juga akan berlubang, giginya akan rusak gitu. Oh seperti iya benar juga sih. Tapi kan kalau misalnya melihat sekarang kan orang tua sekarang juga kayaknya makin pintar kok Betul. untuk melakukan perawatan gigi pada anak gitu ya dokter ya. Tapi memang harus diwaspadai juga gitu. Tapi ada nggak sih dokter misalkan mungkin dokter pernah menemukan kasus di mana anak itu ketika muncul gigi pertama kali tapi langsung muncul bercak putih atau bercak hitam kayak gitu, pernah ada nggak sih dokter? Kalau misalkan pertama kali muncul, biasanya jarang sih. Jadi kalau pertama kali muncul ya memang giginya masih sehat. Nah itu bagaimana caranya kita sebagai orang tua itu harus menjaga tuh ada gigi satu, gimana caranya biar supaya gigi itu tidak berlubang. Gitu.
Tapi nanti kalau dia udah agak besaran sedikit nih, mungkin masih giginya masih 4, kemudian ada bercak kayak gitu, itu apa yang mesti dilakukan dokter kira-kira? Kalau misalkan sudah muncul bercak, karena usia masih kecil ya, biasanya ya kita caranya menjaganya biasanya ya disikat giginya itu kita lebih intens. Habis itu kalau misalnya memang nanti sudah agak dewasa sedikit, itu kita ada perawatan namanya topical floor. Jadi kita oleskan cairan di giginya itu untuk melindungi giginya biar nggak berlubang. Oh gitu. Untuk usia berapa itu kira-kira dokter yang bisa digunakan cairan itu tadi? Kalau untuk cairannya itu sebenarnya kalau tergantung kooperatif anak ya. Oh ya benar. Jadi ketika anak itu kalau misalnya memang sudah mau diajak ke dokter gigi ya kita bisa lakukan. Oh gitu. Berarti nggak terbatas minimal usia nih. Iya, betul. Yang penting mau aja dulu ya. Nanti ribetnya kalau sampai puskesmas atau dokter giginya nggak mau, mama nggak mau, tutup mulut. Kan repot malahan ya. Tapi ini kan gini dokter, itu kan biasanya kalau anak-anak tuh kita bilangnya gigi susu ya dokter ya. Dan ketika sudah berlubang, ini biasanya orang tua tuh gemes nih, aduh cabut aja. Nah itu gimana? Apakah emang harus dicabut sendiri atau perlukah dibawa ke dokter, dipaksa bawa ke dokter atau bagaimana kira-kira? Kalau misalnya pada anak-anak itu kan misalnya sudah terjadi gigi berlubang, itu kalau misalnya memang masih bisa ditambal, kita tambal. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan giginya itu sudah rusak sekali, misalnya sudah tinggal akar gigi atau gimana, biasanya kita akan menunggu dia sampai gigi dewasanya itu muncul, tumbuh ke atas. Gitu. Jadi kalau misalkan langsung dicabut kepada anak-anak masih kecil ya, biasanya kalau misalnya memang si anaknya belum berani, nanti takutnya akan terjadi trauma, takut kedar gigi. Oh gitu, iya benar sih. Jadi menyebabkan trauma. Jadi biasanya kalau sudah nggak bisa dipertahankan atau misalnya sudah rusak, kita tunggu dulu giginya yang permanen akan tumbuh, akan mendesak gigi yang susu yang rusak tadi. Nah baru kita cabut giginya. Oke, berarti nggak boleh keburu-buru dicabut. Iya, jangan keburu-buru, betul. Nah, itu usia berapa nih kira-kira kalau boleh nyabut gigi itu usia bayi pun masih nggak apa-apa dokter dicabut gigi? Biasanya kalau misalnya tumbuh gigi permanen ya atau gigi dewasa, biasanya di usia 6 tahun biasanya sudah tumbuh. Oke, berarti itu kalau misalnya itu sudah tumbuh, itu baru boleh dicabut ya pemirsa, jangan dicabut sendiri di rumah. Apalagi pakai benang. Nah, pakai benang ditarik tuh biasanya orang zaman dulu tuh gitu dokter. Tapi sebenarnya boleh nggak sih nyabut gigi sendiri pakai benang? Saya dulu soalnya gitu dokter. Generasi 90-an kalau giginya, kalau ngomongnya gimana sih? Oglak. Oglak dikit dicabutnya pakai benang. Itu gimana? Kalau benangnya bersih nggak apa-apa. Ya bener, berarti nggak apa-apa? Sebaiknya dicabutkan. Sebaiknya dicabutkan ke dokter, jangan ditiru. Takutnya kalau misalnya benda yang dibuat untuk nyabu itu kotor, takutnya nanti akan menimbulkan infeksi gitu. Jadi bisa menyebabkan infeksi juga? Bisa, jadi karena kan alatnya itu kotor. Oh iya benar sih. Pakai benang atau pakai tangannya nggak cuci tangan, setelah itu langsung dicabut pakai tangan kan juga bisa timbul infeksi. Infeksi ini mungkin bisa dalam bentuk apa nih efeknya di rongga mulut kita? Biasanya di sisa cabutnya itu ya, bengkak atau gimana. Malah ininya jadi sakit ya dokter? Jadi sakit malahan. Oh gitu, aduh. Kok saya jadi ngilu. Berarti jangan dicabut sembarangan pemirsa. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang harus bersabar nih pokoknya ngelihat gigi anaknya oglak gitu. Nah, kalau itu kan tadi gigi susu yang mungkin sudah ada berlubang gitu dokter ya. Tapi kalau gigi gigis gitu yang mungkin sudah sampai hitam kayak gitu, hitam tinggal akarnya mungkin kayak gitu, harus dicabut atau enggak dokter? Kalau misalnya sudah hitam dan sudah waktunya untuk gigi permanen itu tumbuh, bisa dicabut. Oh gitu. Jadi kalau misalnya gigi hitam itu kan kalau kita dilihat kan masih kuat ya Mbak ya. Iya benar, mana nempel sama gusi lagi. Nempel dengan gusi. Nah biasanya kalau dalam keadaan seperti itu, cabutnya perlu perawatan khusus. Misalkan ya disuntik atau beri anestesi dulu, dibius dulu. Nah kadang-kadang anak-anak sudah lihat suntik aja sudah nangis. Benar. Jadi kadang-kadang kalau kita seperti sudah gigis ya, tunggu gigi permanennya tumbuh dulu. Nah gigisnya itu kan terdesak oleh gigi dewasanya. Ya, betul. Nah itu akan lebih goyang. Ketika goyang nanti baru bisa dicabut dengan, kalau di puskesmas kita biasanya pakai dingin-dingin gitu. Kalau misalnya bujuk anak-anak pakai dingin-dinginnya disemprot, ditempelkan, dia udah nggak kerasa.
Oh gitu, bisa langsung Gitu. dicabut gitu aja. Kalau langsung ya nanti anaknya Wer, tantrum ya udah dok. jadi tabu dong Nggak nanti. jadi dicabut. Dikasih dingin-dingin tuh dikasih alkohol atau? Dikasih, kalau kita bilangnya kloretil, jadi Oh. ditempelkan ke giginya, terus kalau gigi udah goyah nanti tinggal dipakai tang sedikit sudah bisa lepas. Pakai tang dokter? Ya tang Oh. tang cabut maksudnya, tang cabut. Saya kira tang ada di rumah. Bukan, jadi tang cabut khusus. Iya, cabut yang gigi. cepit-cepit itu ya Betul. dokter ya. Itu mungkin sensasi dingin itu yang bikin anak-anak lebih Jadi rileks kan, mungkin gitu betul. ya dok. Jadi meminimalisir sakit, jadi waktu ditempelkan tuh nggak kerasa. Nah, ini kalau misalkan itu kalau tadi kan menimpa anak-anak nih dokter. Nah, ini kalau misalkan orang dewasa kan punya kesadaran sendiri, tapi Iya. saya yakin pada takut ke dokter gigi. Ayo bener ya pemirsa. Nah itu gimana itu dokter biasanya menanganinya? Jadi kalau misalkan pada orang dewasa, ketika dia lubangnya itu tadi masih di atas atau masih kecil, biasanya kita langsung melakukan penambalan gigi, jadi ditumpat oke. giginya. Atau kalau misalkan sudah agak dalam nih, sudah muncul keluhan seperti ngilu atau mungkin kena angin itu ngilu, ya kita masih bisa ditambah. Tapi kalau misalkan dia sudah terkena sampai ke saluran akar gigi, nah itu kita biasanya penanganannya adalah perawatan saluran akar gigi. Itu diapain itu dokter? Jadi giginya nanti disterilkan, terus nanti akarnya diganti dengan bahan di kedokteran gigi. Nanti ujung-ujung tahap akhirnya akan ditumpat lagi atau ditambah lagi. Oh, berarti tetap ada kemungkinan untuk ditambah lagi. Iya. Padahal udah sampai bolong gitu. Bisa kalau misalkan memang dia sudah untuk jaringan pendukungnya untuk ditambal akhirnya bisa, ya masih kita bisa rawat gitu. Nah, efeknya kalau sudah ditambalkan karena sudah kena syaraf tuh tadi dokter, apakah dia masih tetap ngerasa ngilu gitu atau enggak kira-kira? Karena kan meskipun udah ditambal tapi kan udah kena syaraf gitu tadi gimana? Kalau sudah perawatan saraf, biasanya nggak akan muncul keluhan lagi. Oh gitu. Jadi nanti sudah ditutup, jadi sudah ditambal lagi, jadi nanti kemungkinan besar nggak akan muncul keluhan. Berarti pokoknya gigi ditambal itu nggak bakalan menimbulkan keluhan ya dokter ya? Tuh pemirsa, jadi jangan takut untuk meriksakan gigi, terutama mungkin yang sudah mengalami gigi berlubang. Nggak perlu dipertahankan, dipertahankan tapi diobati ya, dibenerin, ditambal ya dokter ya, supaya lebih nyaman untuk makan, lebih nyaman untuk ngomong. Apalagi kalau bolongnya di depan kan malu kalau mau senyum. Oke, kita lanjut lagi di segmen berikutnya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar gigi berlubang, dicabut atau dipertahankan bersama Dokter Gigi Gandhi dari Puskesmas Ngegong, Kota Madiun. Oke, kalau kita ngomongin masalah gigi berlubang nih kayaknya nggak ada habisnya ya pemirsa ya. Terutama nggak cuma untuk anak-anak aja soalnya dokter ya, tapi juga orang dewasa dan hingga lansia juga ada kan dokter ya. Nah, terutama orang dewasa yang suka makan manis-manis, asem-asem tuh harus waspada tuh pemirsa ya. Tapi ini gini dokter, ini menurut catatan saya nih dokter ya, berkembang mitos di masyarakat bahwa gigi berlubang itu harus dicabut. Apakah benar atau bagaimana sebaiknya? Jadi pokoknya gigi berlubang tuh harus dicabut gitu. Jadi gigi berlubang itu tadi seperti tadi Mbak Agni ya. Jadi bisa dirawat ataupun bisa dicabut. Betul. Kalau misalkan masih di dasar atau misalkan masih belum muncul keluhan atau mungkin jaringan pendukungnya dia masih bisa untuk dipertahankan, ya kita pertahankan. Tapi ada beberapa gigi yang memang harus dicabut, itu seperti gigi yang kalau orang Jawa bisa tinggal sisa akarnya aja, ataupun di mahkota gigi mahkotanya itu sudah habis, terus sudah mepet ke gusi, itu kan artinya kan giginya sudah nggak ada, betul, keropos dan jaringan penyangganya kan nggak ada. Jadi itu yang bisa dicabut. Oh gitu. Ataupun misalkan ada gigi-gigi yang tumbuhnya tidak sesuai, seperti gigi impaksi. Gigi impaksi itu yang Gigi gimana impaksi dok? itu yang tumbuhnya miring di belakang. Oh gitu. Itu juga harus dicabut. Kalau kayak maaf nih mungkin gigi gingsul gitu itu tidak sesuai juga kan dok berarti? Itu Tapi harus dicabut? kalau gigi gingsul itu kan sebenarnya cuman salah letak. Tapi dia untuk komposisi giginya kan Sudah pas sudah sebenarnya? pas. Oh gitu. Biasanya kalau gigi gingsul kita lakukan perawatan orto atau perawatan behel. Oh makanya Gitu. menggunakan behel itu tadi ya, perawatan kawat gigi. Tapi kalau yang impaksi itu dia posisinya di belakang, gigi geraham paling belakang, dia tumbuhnya kadang-kadang
apa ada yang tumbuh miring atau malah nggak tumbuh sama sekali, nggak muncul ke atas, itu memang harus dicabut karena kadang-kadang muncul keluhan juga. Oh iya, meskipun itu kondisi, misalkan maaf yang gigi miring itu tadi dalam kondisi yang bagus gitu? Ya, kalau misalnya memang sering menyebabkan keluhan seperti migrain ataupun sakit sampai menjalar ke leher itu, ya kalau daripada itu muncul keluhan yang terus berulang, mending dicabut. Tapi kalau tidak menimbulkan keluhan, tidak perlu dicabut, nggak apa-apa berarti dokter? Atau lebih baik dicabut? Lebih baik dicabut. Itu menurut dokter gigi ya, bukan menurut saya. Nah, tapi kalau misalkan kayak gigi gitu dicabut, itu kan nggak apa-apa nih dokter kondisinya. Itu bakalan bisa menyebabkan ke syaraf, gangguan syaraf yang lain gitu nggak sih dokter kira-kira? Kalau untuk yang apa? Yang gigi yang apa tadi? Impaksi. Yang berlubang atau impaksi berlubang. kayak gitu juga? Kalau misalkan untuk gigi berlubang itu biasanya kondisinya tuh kadang-kadang yang paling sering ya abses atau besar bengkak gitu. Ataupun bisa kalau misalkan tidak segera dirawat, gigi itu akan menyebabkan nekrosis gigi atau kematian pada gigi. Jadi ketika gigi itu sudah nekrosis, ya mau nggak mau ya memang harus dicabut, gitu ya. Ataupun juga bisa lebih parah, misalkan nantinya akan menjadi sepsis atau biasanya kita sebut sampai besar sampai ke sini ya, di bawah dagu ini sampai nanti menghalangi jalan nafas, dan nanti juga bisa menyebabkan kematian kalau memang virus infeksinya sudah menyebar. Itu biasanya kadang-kadang bisa menyebabkan kematian. Bisa sampai kayak gitu ya dokter ya? Soalnya ada juga kan mungkin beredar di masyarakat ada kalau misalnya gigi yang berlubang dicabut terus kemudian bisa sampai menyebabkan lumpuh atau apa kayak gitu tuh, ada nggak sih dokter sebenarnya, atau cuman omongannya masyarakat aja ini kira-kira? Kalau seperti itu sebenarnya mitos ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan di persarapan di gigi dengan mungkin persarapan di mata atau di mana itu kita berbeda jalurnya. Jalurnya beda begitu. Jadi insya Allah kalau misalkan untuk cabut gigi aja insya Allah aman. Untuk cabut gigi aja aman. Apalagi kan sebelumnya udah dicek dulu nih kondisinya, rongga mulutnya seperti apa dan gigi yang mau dicabut ini seperti apa. Makanya itu tadi jangan dicabut sendiri, dibawa ke dokter gigi gitu ya. Tapi mungkin di luar dari gigi yang berlubang dan yang yang harus dicabut atau tidak dicabut dan dipertahankan itu tadi ya dokter ya, ada nggak sih kira-kira gigi yang harus dipertahankan meskipun dia udah berlubang atau apa gitu mungkin? Kalau untuk sudah berlubang ya, kalau misalnya gigi yang harus dipertahankan biasanya itu gigi-gigi mungkin yang depan. Gigi depan itu kan karena nanti untuk kalau misalnya ompong kan jelek ya Mbak ya, pengaruh di estetika. Jadi kalau misalkan memang gigi depannya itu bisa ditambal, ya itu memang harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Iya betul. Meskipun itu giginya udah mepet gusi gitu usia dewasa gitu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang sudah mepet gusi ada perawatan-perawatan yang mungkin menunjang seperti nanti pakai dipakai pasak gigi ataupun nanti pada akhirnya nanti akan dipasangkan mahkota jaket seperti itu ada. Berarti banyak sekali macam dari perawatan gigi ini sendiri ya dokter ya, tergantung dari keluhan pemirsa yang ada di rumah. Makanya langsung dibawa ke dokter gigi aja, jangan dideteksi sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan gigi untuk anak-anak tadi sudah dibahas gitu ya, ini untuk orang dewasa terutama. Kadang kan orang dewasa ini kan nggak pengen nyabut gigi, maka nggak ngilu, meskipun ngilu berkali-kali pun juga kayaknya nggak masalah gitu ya. Itu gimana nih kira-kira dokter kalau nggak dicabut? Kalau misalnya nggak mau dicabut dan giginya itu masih bisa dirawat, ya saran saya mungkin segera dirawat. Jadi ketika gigi itu sudah berlubang dan nggak dirawat, ya nanti keluhan itu akan muncul setiap bulan. Jadi akan berulang-ulang terus. Mungkin bisa kadang orang-orang minum obat aja dok. Nah, minum obat itu cuman hanya meredakan nyeri, tapi tidak bisa menyembuhkan giginya itu tadi. Jadi minum obat jika perlu aja. Kalau misalkan memang giginya masih bisa ditambal atau dirawat, saran saya mending dirawat aja. Karena kan seperti yang dokter sudah jelaskan di awal ya, ada berbagai macam kondisi yang dokter nggak bisa prediksi kalau nggak lihat langsung ya dokter ya. Jadi harus dilihat dulu bagaimana penanganannya ketika kondisi seperti ini, haruskah dipertahankan, haruskah ditambal gitu. Tapi selama bisa dipertahankan dan ditambal pasti jauh lebih nyaman nantinya ya dokter ya. Nah kalau untuk kasus di puskesmas Ngegong sendiri mungkin dokter, seberapa sering nih dokter menangani kasus gigi berlubang mungkin pada orang dewasa ataupun anak-anak yang kemudian harus ditambal kayak gitu?
Kalau di puskesmas itu kebanyakan adalah ditambal. Jadi banyak pasien yang datang itu awalnya sakit gigi atau mungkin gigi berlubang. Nah, kalau di puskesmas kebanyakan giginya dirawat, setelah dirawat nanti tahap akhirnya akan ditambal seperti itu. Kita lebih kayak kepada pasien, kita lebih enak ditambal daripada dicabut seperti itu. Kalau dicabut kan nanti banyak efeknya kalau ketika dicabut, tapi kalau ketika ditambal itu kan masih gigi sendiri asli ya, Mbak. Jadi bisa ditambal dan nanti bisa digunakan seperti biasa lagi. Oke, nah ini mungkin jauh sedikit dokter ya, beranjak ke lansia. Ke lansia ini kan juga banyak sekali nih dokter yang punya gigi berlubang. Uti saya juga gitu soalnya. Nah, ini kira-kira yang harus dilakukan apa nih? Karena ketika punya gigi berlubang makan udah nggak enak, ngapa-ngapain nggak enak. Tuh kira-kira gimana dokter penanganannya? Kalau untuk lansia itu sebenarnya kan kembali lagi ke pola hidupnya juga. Betul. Kan ya. Nah, jadi kalau lansia ya kita biasanya memberi wawasan bahwa kalau misalnya makan pakai gigi sendiri itu lebih enak daripada makan pakai gigi palsu misalkan. Oh iya benar, opsinya bisa pakai gigi palsu ya. Tapi kan kalau misalnya gigi palsu kan ada rasa, mungkin ada beberapa orang yang nggak nyaman rasanya. Betul. Tapi kalau pakai gigi sendiri kan lebih enak gitu. Kalau misalnya mau ditambal ya bisa ditambal gitu. Tapi kalau misalnya memang mau pakai opsi giginya sudah habis semua, misalkan sudah tinggal ompong semua, itu supaya dia makannya lebih enak, ya itu bisa dilakukan dengan gigi palsu. Oke, dengan gigi palsu. Itu pun juga harus ke dokter ya, jangan ke tempat lain yang mungkin tidak legal, pemirsa, saya tidak sah gitu. Jadi harus ke dokter gigi. Kalau ke dokter gigi atau di puskesmas bisa menangani gigi palsu gitu bisa? Kalau di puskesmas masih tidak bisa. Masih belum bisa. Berarti harus ke dokter gigi mandiri begitu betul. Ya. Oke. Nggak apa-apa, paling tidak kalau untuk perawatan gigi yang 6 bulan sekali kan kita masih bisa lakukan di puskesmas. Apalagi menambal giginya itu tadi, pemirsa, yang paling penting ya. Oke, nanti kan kita lanjutkan lagi dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar gigi berlubang, dicabut atau dipertahankan bersama Dr. Gigi Sugandi Mastia Anugrah dari UPTD Puskesmas Ngegong Kota Madiun, yang dimana kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Sudah di segmen terakhir membahas seputar gigi berlubang nih pemirsa ya, tapi masih ada banyak pertanyaan nanti insya Allah untuk dokter ya. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara seputar gigi berlubang nih dokter, tadi kan di awal di segmen sebelumnya saya sempat tanya apakah bisa menyerang syaraf yang lain kayak gitu-gitu juga, tapi apakah ternyata kata dokter kan enggak ya. Tapi berarti juga nggak bisa, juga ada kemungkinan bahwa gigi berlubang ini tidak bisa menyebabkan komplikasi berarti ya dokter ya? Nggak bisa ya berarti ya? Kalau gigi berlubang komplikasinya ada. Oh ada? Apa itu dokter kira-kira? Ya kalau misalnya memang dia sudah parah, ya tadi seperti bengkak besar, mungkin ada sampai muncul benjolan di pipi, nah, seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang ada beberapa kasus yang sampai ke mungkin terjadi sinusitis. Juga bisa. Sinusitis yang akhirnya mengganggu saluran pernafasan berarti ya dokter ya. Jadi intinya tetap ada komplikasinya pemirsa, dan itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau untuk melihat kebiasaan masyarakat Indonesia atau mungkin masyarakat Kota Madiun sendiri aja dari sepenglihatan dokter, kasus-kasus komplikasi dari gigi berlubang ini bisa berapa persen sih kira-kira bisa terjadi gitu? Atau masih sangat jarang? Sebenarnya kalau misalkan sampai terjadi kayak besar sampai timbul ke pipi itu sebenarnya jarang. Jadi kadang-kadang pasien itu mengeluhkan cuma ada bengkak di pipi. Betul. Jadi ada mungkin kok gusi saya muncul jerawatnya dok. Nah jerawat itu akibat karena adanya infeksi karena giginya tidak segera ditambal atau tidak segera dilakukan perawatan sehingga dia muncul infeksi di dalam giginya. Nah itu infeksi itu mencari jalan keluar untuk, karena biasanya infeksi kan isinya kan seperti nanah gitu Mbak. Betul, betul. Nah itu dia mencari jalan keluar, biasanya muncul di gusi atau muncul di di rongga mulut yang lain, misalnya di bawah gusi atau mungkin di atau gusinya mungkin bengkak besar. Nah itu biasanya terjadi komplikasi seperti itu. Oke, tapi nggak yang sampai ekstrim banget. Ekstrimnya ya sampai sinusitis mengganggu saluran pernafasan itu tadi ya dokter ya. Nah, tapi ini mungkin di luar dari tema sedikit nih dokter ya, berbicara seputar fenomena sekarang mungkin veneer gigi, bleaching gigi gitu ya. Itu kira-kira dari treatment-treatment seperti ini apakah juga bisa menyebabkan gigi berlubang mungkin? Ada atau enggak kira-kira indikasinya? Kalau veneer itu kan
kita Kayak pakai nambahin gitu nggak sih, kalau dokter? veneer itu biasanya kita kan melakukan pemutihan gigi. Biasanya kita memakai bahan-bahan kimia. Betul. Nah itu sebenarnya kalau misalkan memang tidak perlu sekali itu sebaiknya ya tidak usah dilakukan. Jadi karena kalau ketika dia pakai bahan kimia itu dia akan menimbulkan giginya akan lebih sensitif karena ya kan karena kalau bahan kimianya kan biasanya kan bersifat asam. Betul. Asamnya itu dia akan mengikis lapisan gigi, nanti akhirnya akan ngilu giginya. Oh Seperti gitu. itu. Jadi veneer itu kalau tidak diperlukan. Nah, diperlukannya ketika ngapain? Gimana nih, dokter? Jadi ketika mungkin giginya itu mungkin sudah rusak di sela-sela gigi misalkan, terus habis itu nanti di ujungnya nggak mau tambal biasa, makanya ditambal dengan veneer, nah itu boleh. Oh gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk gaya-gayaan, benar. kan kebanyakan kan, oh gigi saya harus putih, nah itu kan ditambahi seperti itu, nanti ujung-ujungnya akan menyebabkan ya nanti bisa bau mulut atau apa gitu banyak. Veneer itu bisa menyebabkan bau mulut? Kalau misalnya tidak sesuai dengan indikasi bisa menyebabkan bau mulut. Hah? Baru tahu, padahal bisa bikin putih gitu, bisa bikin Kalau bau mulut. kalau veneer itu kan yang ditambahkan itu kan, iya ya, benar. bisa. Wah. Saya jadi speechless, tapi sekarang banyak loh dokter Iya. yang melakukan perawatan seperti itu. Kebanyakan kalau veneer itu kan ya kepengin atau mungkin untuk Oh, benar, itu, untuk fashion lah mungkin fashion, ya. Nah, tapi kalau untuk veneer ini sendiri nih dokter, ini maaf dokter ya kalau di luar tema dan mungkin jadi informasi tambahan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Veneer ini apakah ada jangka waktu penggunaannya atau bagaimana sih kira-kira? Saya juga belum paham sih Kalau sebenarnya. veneer itu sebenarnya dalam jangka waktu mungkin kalau memang nanti sudah berubah warna atau apa gitu memang harus diganti. Oh, diganti dokter. Ya bisa diganti itu seperti itu. Kalau dihilangkan dikembalikan ke gigi semua nggak bisa? Jadi kalau misalnya veneer itu kan adalah perawatan yang lain, misalnya ada beberapa benar. perawatan lain bisa veneer. Oh, Jadi opsinya veneer itu bisa veneer. Bisa juga yang seperti penambalan gigi anterior itu bisa juga dengan bahan komposit, itu juga akan warnanya akan sama dengan gigi. Oh gitu. Gitu. Tuh pemirsa harus hati-hati, pokoknya tren fashion yang sekiranya merugikan nggak usah diikutin pokoknya ya. Tapi kalau veneer sama bleaching sama atau beda? Beda. Oh beda. Kalau bleaching? Kalau bleaching itu nanti memutihkan, jadi Memutihkan gigi yang asli? gigi, jadi giginya kita lapisi dengan bahan asam, nanti dia akan berubah warna. Tapi kalau veneer itu biasanya penambahan. Menambahkan. Kalau yang bleaching memutihkan gigi yang asli berarti ya dokter ya tuh. Itu apalagi langsung kena ke giginya ya dokter ya, bahan kimianya. Kalau digunakan jangka panjang bisa jadi menyebabkan gigi berlubang juga. Kalau udah gigi berlubang nanti ngilu, nanti nggak bisa makan es krim gimana? Oke, dokter, pertanyaan terakhir dari saya. Kalau misalkan habis cabut gigi, habis nambal gigi atau dan lain sebagainya, boleh nggak sih makan atau minum yang dingin-dingin? Jadi kalau misalnya setelah cabut gigi, itu kan ada luka ya di giginya ya. Iya benar. Nah itu memang kita biasa menyarankan makan atau minuman yang dingin. Oh gitu, Jadi, makan es krim berarti boleh, dokter? makan es krim boleh, atau mungkin minuman yang dingin boleh karena dia mempercepat pembekuan darah seperti itu. Kalau setelah ditambal, biasanya kalau kita setelah nambal ada jangka waktu, misalkan Pak nanti baru boleh makan 1 jam kemudian ya. Nah nanti kalau ketika 1 jam itu kalau makan dingin ya sudah boleh. Oke, boleh pemirsa. Takutnya nggak boleh dokter. Nah ini kan udah di segmen terakhir dokter. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, silahkan. Ya. Jadi untuk pemirsa, kalau sebisa mungkin jaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi jangan sampai gigi berlubang mengganggu aktivitas Anda. Jadi ketika sudah muncul keluhan atau bahkan sebelum muncul keluhan, segera periksakan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Oke, sudah cukup dokter? Sudah. Minimal 6 bulan sekali. Ini harus benar-benar punya kesadaran diri berarti ya dokter ya. Karena sekarang kan pelayanan kesehatan juga sudah dekat. Ada puskesmas di fasilitas kesehatan terdekat kita, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi bisa mengcover apa aja nih mungkin dokter, pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas selain menambal gigi atau mencabut gigi? Ya, kalau bisa yang bisa di cover BPJS itu pemeriksaan gigi, konsultasi gigi, habis itu penambalan, sama pencabutan gigi. Pencabutan gigi, oke, itu sepertinya sudah cukup ya untuk membantu pemirsa yang ada di rumah melakukan perawatan, apalagi di puskesmas terdekat. Itu berlaku di semua puskesmas ya. Betul. Dokter ya. Oke, jadi jangan lupa pemirsa 6 bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan gigi. Terima kasih banyak Dokter Gandhi.
sudah hadir Ya, di studio makasih. Sakti TV, sudah berbagi kepada pemirsa di rumah. Maaf kalau ada salah-salah kata ya dokter ya. Titip salam untuk teman-teman yang ada di Puskesmas Ngegong. Dan juga terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah atas kebersamaan Anda selama 1 jam. Kita membahas tema yang cukup menarik. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan di rumah ya. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.